Halo semuanya, nama saya Yoga dan welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja bukan? Ngomong-ngomong, gimana dengan materi sebelumnya? Udah pada paham? Atau ada mau ditanyakan tak? Kalau ada silakan tanya ya kalau bisa. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mencari tahu dulu apa sih itu bilangan pecahan. Apakah bilangannya itu terbuat dari kaca makanya bisa pecah, atau bilangannya itu tidak kompak makanya dia bisa pecah? Oke, mari kita cari tahu apa sih itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ingat, bilangan pecahan itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu disebut dengan pembilang, terus B-nya itu disebut dengan penyebut ya. Jadi yang ini nih namanya pembilang, yang ini disebut penyebut. Dan juga B-nya itu tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi A-nya ini boleh bernilai 0 tapi B-nya tidak boleh bernilai 0. Contohnya tuh dia ada 1/2, 3/4, terus 5/6 dan seterusnya ya. Ini contoh bilangan pecahan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bilangan pecahan. Untuk jenis-jenis bilangan pecahan itu yang pertama itu ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya seperti ini. Misalnya 1/3, 2/4, 3/5 dan seterusnya. Oke. Ini disebut bilangan pecahan biasa ya. Yang atas ini juga termasuk bilangan pecahan biasa. Oke. Yang kedua itu ada namanya pecahan campuran. Untuk pecahan campuran ini itu contohnya seperti ini. Ada 1/3/5, 2/1/4, 4/1/3 dan seterusnya. Ini dinamakan, kalau jenis seperti ini dinamakan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu sini ada pecahan biasa digabung dengan angka ini ya. Untuk pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya contoh, misalnya kita pakai yang ini deh, 1/3/5. Nah, ini dapat kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 1 dan 5 nya ini kita kalikan, terus nanti hasil dari perkalian tersebut baru kita tambahkan dengan 3. Kalau ditulis seperti ini, seperti ini ya. 5 nya kita kali 1 ditambah 3. Terus untuk penyebutnya tetap ya, karena ini 5 berarti tetap 5 penyebutnya, nggak diubah. Jadi kita fokus itu yang di atas saja. Jadi 5 kali 1 ditambah 3. 5 dikali 1 berapa? Iya, pintar 5. Jadi 5 ditambah 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8/5. Pintar. Oke, sampai sini paham? Contoh lagi deh, kita sekarang coba yang berikutnya. 21/4 kita ubah ke pecahan biasa. Gimana caranya? Sama seperti tadi, 4 dengan 2 nya itu kita kalikan, terus hasilnya kita tambahkan. Jadi kalau ditulis seperti ini, 4 dikali 2 ditambah 1, dimana penyebutnya itu adalah 4. Oke, jadi penyebutnya tetap 4 ya, karena ini 4 berarti penyebutnya 4. 4 dikali 2 berapa? Iya, pinter, 8. 8 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan iya, pinter, 9. Jadi jawabannya 9/4. Jadi 21/4 kalau diubah ke pecahan biasa jadi 9/4. Oke, paham? Satu contoh lagi deh.
Misalnya ini ada contoh yang ketiga nih. 4/1/3 kita ubah ke pecahan biasa, gimana caranya? Sama kayak tadi. Empatnya kita kalikan, terus hasilnya kita tambahkan dengan 1. Kalau ditulis seperti ini ya, berapa? Jadi hasilnya 3 kali 4 berapa? Iya, pinter, 12. 12 tambah 1 sama dengan berapa? 13. Oke, sampai sini paham ya cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Lanjut, jenis pecahan berikutnya itu ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu kayak mana sih? Kayak gini contohnya. 0,5, 1,7, 3,5, 5,6 dan seterusnya. Ini dinamakan dengan pecahan desimal. Oke, untuk pecahan desimal juga bisa diubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, untuk pecahan desimal kalau diubah ke pecahan biasa, penyebutnya itu selalu bernilai 10. Oke, kita ambil 0,5 deh. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 0,5 kita kalikan dengan 10. Kenapa kita kalikan dengan 10? Karena terdapat satu angka di belakang koma. Jadi satu angka di belakang koma itu bernilai 10. Oke, paham? Kalau dua angka di belakang koma nilainya adalah 100 ya. Oke, sekarang kita kalikan 0,5 kita kalikan 10. Ingat tadi apa? Satu angka belakang koma bernilai 10. Maka 5-nya kita jadi pindahkan ke depan satu langkah. Jadi 0,5 dikalikan 10 itu menjadi 5,0. Jadi 5-nya maju ke depan koma ya. Jadi kalau ditulis menjadi 5, tinggal ditulis bentuk ke pecahan biasanya, jadi 5/10. Oke, paham atau masih bingung? Oke, contoh lain lagi. Sekarang 1,7 kita ubah ke pecahan biasa. Kita cari X nya lagi. 1,7 caranya gimana? Pintar, 1,7 kita kalikan 10. Jadi 17,0. Jadi 1,7 dikali 10, 7-nya maju ke depan koma satu langkah, berarti jadi 17,0 atau kalau ditulis jadi 17. Kenapa jadi 17? Karena 0 belakang koma itu tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau 17,0 atau 5,0 atau 3,0 dan seterusnya itu 0 di belakang koma, cuma 0 doang di belakang koma, itu 0-nya tidak perlu ditulis ya. Jadi cukup 17-nya aja. Oke. Lalu kita tinggal tulis deh masukin deh ke bentuk pecahan biasa. Jadi 17/10. Paham? Mulai paham? Oke. Contoh lagi, 3,5 kita ubah ke pecahan biasa. Berapa? Iya, pintar. 3,5 kita kalikan dengan 10. Berarti sama dengan berapa? Iya, pintar. 35,0. Di 3,5 dikali 10, 5-nya maju ke depan koma, jadi 35,0. Atau kalau ditulis berapa? Pintar. Jadi pecahan biasanya bernilai, iya pintar, 35/10. Oke, paham ya? Satu contoh lagi deh biar makin paham. 5,6 pecahan biasanya berapa? Ya, kita kalikan 5,6 kita kalikan dengan 10. Jadi sama dengan berapa? Iya, 56,0. 56,0 atau ditulis dengan jadi 56. Jadi pecahan biasanya berapa? 56/10. Oke, sampai sini paham ya. Jadi bentuk pecahan desimal yang koma ini kalau diubah ke pecahan biasa, penyebutnya selalu bernilai 10. Terus cara cari nilai X nya itu tinggal dikalikan dengan 10 aja. Jadi 0,5 misalnya dikalikan dengan 10, berarti 5-nya maju ke depan koma, 1,7.
Kali dengan 10, 7-nya maju ke depan koma. Angka yang belakang koma ini jadi maju ke depan koma ya. Oke, paham? Selanjutnya, setelah kita belajar tentang pecahan desimal, ada namanya juga pecahan per 100 atau persen biasa sebut. Oke, kalian pasti pernah dengar bilangan persen ya. Contohnya 5%, 18%, 25%, 80%, dan lain-lain. Oke. Ini dinamakan dengan pecahan per 100 atau persen. Kenapa namanya pecahan per 100? Karena penyebutnya selalu bernilai 100. Oke. Sama juga kayak pecahan desimal, di bilangan persen ini kita dapat ubah ke bentuk pecahan biasa. Kalau ini lebih mudah, jadi 5%. Misalnya 5% kita ubah ke bentuk pecahan biasa, jadi tinggal gini aja. Jadi tinggal 5 per 100. Jadi tidak perlu cari X-nya lagi. 5 per 100, oke? Atau terus kalau kita ubah ke pecahan desimal bisa juga. 5% bisa kita ubah ke pecahan desimal. Ingat, kalau pecahan desimal tadi itu ini bernilai 10, kalau pecahan desimal bernilai 10, kalau persen bernilai 100, berarti kalau yang bernilai 10 tadi satu angka belakang koma, yang ini berarti dua angka di belakang koma. Kalau 5 gimana caranya buat jadi dua angka belakang koma? Berarti kok diubah menjadi dua angka belakang koma seperti ini. 0,05. Ada. Kenapa 0,05? Karena persen bernilai 100. Jadi bukan 0,5 ya, tapi 0,05. Masih bingung ya? Oke. Satu lagi, 18%. Kita ubah ke pecahan biasa berapa? Iya, pintar. 18 per 100. Tinggal terus gini aja, 18 per 100. Nggak perlu hitung ribet-ribet lagi ya. Jadi 18% itu sama dengan 18 per 100. Kalau diubah ke bentuk desimal jadi berapa? Ada yang tahu? Jadi 0,18. Oke. Jadi tinggal ditambahkan 0, di depannya ya. Jadi 0,18. Lanjut. Contoh lain lagi biar makin paham. 25%. Kita ubah ke pecahan biasa berapa? Pintar. 25 per 100. Kalau diubah ke pecahan desimal jadi 0, iya pintar, 25. Oke. Lanjut, contoh satu lagi biar makin paham deh. 80% berapa? Iya, 80 per 100. Kalau pecahan desimalnya jadi 0,80. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu artinya pecahan yang nilainya sama. Jadi pecahan itu nilainya sama ya. Kayak mana sih maksudnya? Nanti kita jelasin. Untuk pertama-tama kita cari tahu dulu gimana sih cari pecahan senilai ya. Untuk cari pecahan senilai itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan perkalian, yang kedua itu dengan pembagian. Misalnya ini, misalnya saya punya pecahan A per B, itu cara mencari pecahan senilainya itu A per B dikali dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu bernilai sama. Bisa 1 per 1, atau 2 per 2, atau 3 per 3, 4 per 4, 5 per 5, dan lain-lain, oke? Atau selain dengan perkalian, kita juga bisa pakai dengan pembagian. Jadi selain bisa dengan dikali dengan pecahan yang bernilai sama, ini juga bisa pakai dengan dibagi dengan pecahan yang bernilai sama juga. Kita kasih kotak dulu, oke, biar nggak lupa ya. Contoh deh. Contoh, misalnya 3 per 6. Kita cari pecahan senilainya. Untuk 3 per 6,
itu gimana cara carinya? Kita coba dengan perkalian dulu ya. 3/6 kita coba dengan 1 berarti 3 kali 1 berapa? 3. 6 kali 1 6. Jadi 3/6 lagi baliknya. Jadi tidak bisa ya, karena sama, jadi tidak terpakai. Oke, kita coba dengan 2/2. Jadi 3/6 kita kalikan dengan 2/2. Jadi 3 kali 2 berapa? Pintar. 6. Jadi 6 kali 2 12. Jadi 6/12. Oke, bisa. Lanjut lagi. Kita cari lagi. Coba kali 3. 3/6 kita kali 3 berapa? Pintar. Jadi 9/18. Oke. Jadi 3/6 itu senilai dengan 6/12 dan 9/18. Jadi ini namanya pecahan senilai, yang senilai dengan 3/6 itu adalah 6/12 dan 9/18. Oke. Lanjut. Kalau tadi dengan perkalian, sekarang kita coba dengan pembagian. Untuk pembagian 3/6 kita coba bagi 1. Kalau 3/6 kita bagi 1 berarti hasilnya balik lagi dari 3/6. Jadi nggak bisa. Kalau kita bagi dengan 2, 3 dibagi 2 berapa? Susah. Jadi nggak bisa juga. Kalau bagi 3, berarti 1/2. Jadi pecahan senilainya berapa? Jadi 3/6 senilai dengan 1/2. Jadi kalau ditulis 3/6 senilai dengan 1/2. Oke, sampai sini paham ya? Atau contoh lain lagi deh biar makin paham. Misalnya saya punya pecahan 4/8. 4/8 kalau kalikan dengan 1 balik lagi di hasilnya jadi 4/8. Jadi nggak bisa ya. Aduh. Selanjutnya 4/8 kita coba kalikan dengan 2. Jadi berapa? Iya, pintar. 8/16. Oke. Lanjut lagi, kalikan dengan 3. Berarti berapa? Sama dengan 4 kali 3 12. 8 kali 3 24. Jadi 12/24. Bisa. Lanjut. 4/8 kita kalikan dengan 4/4. Jadi 4-nya kita kali 4, 8-nya kita kali 4. Jadi berapa? Iya, pintar. 16/32. Oke. Lanjut lagi, kita kalikan dengan 5. Berarti 4 kali 5 berapa? Pintar, 20. 8 kali 5 40. Jadi 20/40. Oke. Masih bisa. Oke. Jadi 4/8 itu senilai dengan 8/16, 12/24, 16/32 dan 20/40. Bisa juga dikalikan dengan 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, tapi kalau kita tuliskan semua hasilnya panjang ya. Jadi kita pakai sampai 5 aja dulu. Oke. Lanjut, kita sekarang coba ke pembagian. Pembagian 4/8 kalau kita bagi dengan 1 hasilnya balik lagi deh ke 4/8. Jadi tidak bisa ya. Kalau kita bagi dengan 2 jadi berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 2 4. Jadi 2/4. Oke, bisa. Lanjut, 4/8 kita bagi 3. Bisa atau enggak? Susah ya, jadi enggak bisa. Oke, 4/8 kita bagi 4. Jadi berapa? 1/2. Jadi
4/8 senilai juga dengan 2/4 dan 1/2. Oke. Sekian aja dulu video kali ini. Jika masih bingung, diulang lagi videonya. Terus dipahami lagi materinya. Kalau ada pertanyaan boleh nanya, silakan. Dan jangan lupa belajar dan kerjain PR-nya di rumah ya. Akhir kata, bye bye.